Bismillahirrahmanirrahim. Bunda, ya teman-teman, ingatkan teman-teman waktu pertama kali baru menikah, tentu ya hubungan intim jauh lebih sering dibanding sekarang. Betul? Wah. Kenapa begitu? Bayangkan ibu, seandainya suami ibu waktu ibu nikah sama ibu umur 27 tahun, kebayang nggak? Setelah nikah minta sehari 3 kali, paham? Kenapa? Karena selama 27 tahun hipotalamusnya tegang, belum disalurkan. Makanya awal-awal menikah ya hubungan intimnya frekuensinya banyak. Pilih mana ibu suaminya? Yang hipotalamus besar atau yang sepertiganya? Ini harus harus dijelaskan. Pilih mana? Ayo cepat bu. Betul nih. Maka kalau hipotalamusnya besar, ya kita harus paham kebutuhan hipotalamus agar dia menjaga kita apa tuh? Makan dan minumnya terpenuhi dan diperhatikan, dan maaf, penyaluran syahwat birahinya harus diperhatikan. Paham ya bu? Terkadang ada laki-laki senang sekali karena terlalu tegang, kepengen punten maaf hubungan intim sehari 2 kali. Apalagi kalau umur tuh laki-laki range-nya masih antara 18 tahun sampai 30 tahun. Wow, itu testosteronnya lagi tinggi-tingginya. Maka mungkin ibu, bunda, ya teman-teman, ingatkan teman-teman waktu pertama kali baru menikah, tentu ya hubungan intim jauh lebih sering dibanding sekarang. Betul? Wah. Kenapa begitu? Bayangkan ibu, seandainya suami ibu waktu ibu nikah sama ibu umur 27 tahun, kebayang nggak? Setelah nikah minta sehari 3 kali, paham? Kenapa? Karena selama 27 tahun hipotalamusnya tegang, belum disalurkan. Makanya awal-awal menikah ya hubungan intimnya frekuensinya banyak. Bahkan maaf, ada tipe laki-laki yang sangat pemikir. Sangat pemikir. Dia lebih tegang dibanding jenis laki-laki yang spontan, tukang ngatur. Tuh kalau laki-laki sifatnya tukang ngatur, atau maaf kalau kita sudah belajar dulu koleris, tidak terlalu tegang. Kenapa? Kalau di kantor dia mau marah tinggal ngomong, pow. Makanya nggak tegang. Yang tegang stafnya. Paham ya bu? Nah, tetapi apabila laki-laki suami ini tipenya yang pemikir, nggak banyak bicara, dia setiap di kantor tugasnya adalah berpikir, konsep-konsep, planning-planning, ya. Itu ketegangannya lebih tinggi dibanding laki-laki yang jenisnya blak-blakan. Dan saya melihat beberapa tahun ini, kurang lebih 3 tahun, meriset ya, meriset istri yang suaminya maaf tipe pemikir tadi atau melankolis, hubungan intim suami istrinya jauh lebih banyak frekuensinya dibanding yang suaminya galak atau suaminya blak-blakan, ya. Kenapa? Karena orang pemikir, karena mikirin orang di kantor tegang, supaya kendor lagi hipotalamusnya, maka pulang ke rumah dia pasti ya berhubungan intim suami istri. Sekarang cek suami masing-masing. Yang watak apa mereka? Saya beri masukan buat teman-teman, sahabat-sahabatku yang suaminya tipe pemikir atau melankolis, baik melankolis koleris, melankolis plekmatis, please siapkan diri untuk melayaninya lebih banyak frekuensinya. Ya, ini juga maaf pusat syahwat birahi. Berarti lebih besar siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ibu,
pusat syahwat birahi anak laki-laki perempuan itu juga bersamaan dengan pusat menjaga keamanan. Tetapi karena laki-laki lebih lebar, berarti laki-laki kalau sedang bekerja di luar, di kantor, itu kan artinya dia menjaga keamanan ekonomi, ya. 3 hari Bu itu, ini hipotalamus tegang. Pada saat tegang, syahwat naik Bu. Makanya harus dilenturkan dengan hubungan intim suami istri. Yang masih punya suami ya, harus dilenturkan dengan hubungan intim suami istri. 3 hari Bu tegang. Kalau sudah di atas 55 tahun mungkin seminggu baru tegang. Tapi yang masih muda-muda Bu, ya, ada yang 2 hari tegang, makanya 2 hari harus hubungan intim suami istri. Ada 3 hari tegang, makanya setelah 3 hari harus hubungan intim suami istri. Kalau pengantin baru sehari 2 kali Bu. Kenapa? Kalau dia menikahnya umur 30 tahun, akil baliknya umur 10 tahun, berarti 20 tahun dia sudah tegang. Makanya sehari 2 kali bisa. Paham ya Bu? Ini harus paham. Artinya apa? Semakin kita layani suami, maka dia akan semakin baik bekerja menjaga keamanan ekonomi kita. Ya, ini dia. Makanya wanita, ya, ini agak berbeda. Dia ingin merasa dicintai dulu, baru mau hubungan intim. Tapi laki-laki lain Bu, laki-laki ibu kasih hubungan intim dulu, maka dia akan merasakan dan memberi cinta. Ini suami ya, kita udah ngomong, ini tadi dia pulang kan, udah pulang, udah kita tanyain makan, sekarang udah mau tidur nih kan, alurnya gitu ya. Ingat ya Bu, kadang-kadang kita perempuan malas ya melayani suami karena kita ingin dulu dicintai, dimanja-manja, baru kita mau rela hubungan intim. Tetapi laki-laki justru ibu kasih hubungan intim dulu, baru dia merasakan dan mau memberi cinta. Ini kalau kebalik terus dan tanpa diperantarai dengan pengetahuan, ini bikin baper terus nih Bu. Bikin baper berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Akhirnya empet sendiri. Dia juga empet sendiri. Ya. Sekarang, apa yang diinginkan pria dari bercinta? Rupanya dia ingin pembebasan ketegangan yang menempuk dengan pencapaian orgasme. Yang itu tadi saya bilang, hipotalamusnya karena dia bekerja tegang Bu. Makanya dia ingin dilenturkan. Bagaimana? Dengan pencapaian orgasme. Ya, ini nggak apa-apa ya, kita bicara yang karena kita sudah mulai masuk ya memahami suami di malam hari. Oke ya. Nah, itu tadi. Apa yang diinginkan wanita untuk bercinta? Wanita justru merasa harus membangun ketegangan dalam waktu yang lebih panjang dan berbagai persyaratan, yaitu perhatian dari pasangannya dan bicara. Perempuan nih ya Bu, ya, kita mau rela berhubungan intim dengan suami kalau apa ya, kita agak tegang-tegang sedikit. Ya, kita tahu suami ngeliatin kita tahu suami mau ngajak ngomong kita, ini agak tegang-tegang sedikit Bu. Jadi dikit-dikit kita begini, dikit-dikit kita begini. Karena kita tahu dia ngeliatin kita agak tegang-tegang sedikit itu. Ya, kalau laki-laki justru ingin melepaskan ketegangan, kita ingin tegang dulu, baru mau hubungan intim. Paham ya Bu? Ya. Sekarang ya, nah nih sudah pernah yang ada dengar tapi nggak apa-apa diulang-ulang ya. Cara memuaskan seorang wanita setiap waktu, bukan hanya hubungan intim ya. Setiap waktu, apa? Ini Bu. Wanita senang belayan, pujian, kemanjaan, senangkan hatinya. Perempuan senang juga aromanya wangi suami itu, senang pijatan-pijatan kecil, senang juga suami memperbaiki sesuatu. Senang banget kalau suami empati. Ada juga senang ya suami-suami yang punya bakat nyanyi, dia nyanyi-nyanyi sama istrinya, suka perempuan itu. Ya, senang disanjungan, dukungan, ya, dikasih makanan, banyak banget. Humor, ketentraman, rangsangan banyak banget Bu. Dekapan, tidak dilihat kelebihan lemaknya. Dan perempuan suka gitu kan, bilang-bilang sama suami, aku kurang gini banget. Seneng banget kalau suami, aku nggak lihat itu. Ciela. Aduh, seneng ya, seneng itu tadi. Ditelepon, antisipasi, maaf, ciuman, usapan di kepala, kata maaf, perhiasan, banyak banget ya Allah. Perempuan senang, walaupun nggak semuanya ya.
Dalam satu hari itu satu atau dua perempuan tuh merasa, ya Allah aku dicintai. Yang itu perempuan. Makanya